Saya setelah menangani COVID-19 ini, saya baru sadar bahwa ahli-ahli kita jago-jago, hebat-hebat. Hanya selama ini kurang kita berdayakan, selama ini kita pikir orang asing lebih hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC dimanapun teman-teman saat ini berada. Salam sehat, salam semangat. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat ya. Hari ini kembali berbagi, hadir Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Seperti biasa, kita sajikan informasi terkini tentang vaksin merah putih. Nah, ini ada informasi yaitu Menteri Maritim dan Investasi Pak Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan bahwa vaksin merah putih, kabar terbarunya, akan segera ya digunakan, nanti bisa digunakan di bulan Juni tahun ini, dan sekarang sudah masuk dalam uji klinis ya, uji praklinis sudah, dan sekarang uji klinis tahap pertama. Nah, harapannya nanti akan segera bisa digunakan. Waduh, kok lama sekali, bulan Juni ya. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Kita simak dan saksikan dalam tangan berikut. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Yuk kita simak dalam tayangan yang berikut ini. Sahabat MOC, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan vaksin COVID-19 merah putih dapat diproduksi pada bulan Juni 2022. Sehingga vaksin buatan dalam negeri itu nantinya segera bisa digunakan untuk mendukung ketersediaan vaksin COVID di tanah air. Ada juga vaksin buatan dalam negeri merah putih, itu nanti pada bulan Juni tahun ini sudah diproduksi, ujar Luhut. Luhut juga mengungkapkan pemerintah akan membuat riset center atau pusat riset vaksin COVID-19 yang berlokasi di Bali. Dalam pengembangannya, pemerintah akan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan farmasi dunia termasuk Merck, Pfizer, dan CanSino. Yang jelas di Bali, kami akan membuat riset center untuk vaksin. Nah, itu bekerjasama dengan Merck dan Pfizer juga dengan CanSino katanya. Dalam kesempatan itu, Luhut juga mengungkapkan banyak ahli di bidang kesehatan, epidemiologi, serta farmasi di Indonesia yang memiliki kemampuan baik. Luhut mengakui bahwa selama ini mereka kurang diberdayakan oleh negara. Saya setelah menangani COVID-19 ini, saya baru sadar bahwa ahli-ahli kita jago-jago, hebat-hebat. Hanya selama ini kurang kita berdayakan, selama ini kita pikir orang asing lebih hebat. Kalau Bapak Ibu lihat dan saksikan beberapa negara yang selama Indonesia dalam penanganan COVID-19 yang begitu kompleks, Indonesia salah satu yang terbaik. Sementara itu sebelumnya, peneliti di Pusat Riset Biologi Molekuler PRBM Eksman Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN mengatakan bahwa pengembangan vaksin merah putih ini masih berjalan. Hal itu diungkapkan oleh pelaksana tugas PLT Kepala PRBM Eksman Win Kusharyoto dalam diskusi virtual beberapa waktu yang lalu. Riset vaksin merah putih masih berjalan yang berbasis sel ragi dan Yates dalam proses pengembangan lebih lanjut. Tingkat produksinya juga sudah sesuai dengan disyaratkan oleh pihak industri. Kini riset tersebut sudah dalam tahap hilirisasi oleh mitra industri dan dalam waktu dekat vaksin merah putih diharapkan sudah bisa masuk uji praklinik maupun uji klinik. Pada kesempatan yang sama, peneliti dari PRBN Eksman BRIN Tejo Sasmono membenarkan bahwa peneliti telah menggunakan platform vaksin berbasis protein atau protein based, yakni protein rekombinan dari ragi maupun sel mamalia. Kami menggunakan protein spike dari virus SARS-CoV-19. Diberitakan sebelumnya, peneliti utama uji klinik vaksin merah putih Universitas Airlangga, Dr. Domitius Husada, mengatakan uji klinik vaksin merah putih fase 1 dimulai pada 8 Februari 2022 ini. Ia menjelaskan sebanyak 90 orang peserta akan mengikuti uji klinis fase 1 dengan usia 18 tahun ke atas. Uji klinis kandidat vaksin merah putih tersebut akan dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Jawa Timur. Persiapan on the track sesuai rencana, dan uji klinis fase 1 ini direncanakan dilakukan selama setahun yang bertujuan untuk mengevaluasi keamanan kekebalan yang dihasilkan dari kandidat vaksin tersebut. Lanjut dia, kandidat vaksin merah putih buatan Unair katanya akan menjalani 3 fase uji klinis, yang mana setiap fase direncanakan dilaksanakan selama setahun. Sukarelawan yang menjadi peserta uji klinis 1 kebanyakan berasal dari Jawa Timur, khususnya Surabaya. Nah, itu tadi teman-teman semuanya, udah kita simak terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Luhut. Beberapa hal tadi terkait dengan vaksin merah putih.
vaksin merah putih akan segera diproduksi, nanti diperkirakan bisa digunakan di bulan Juni, dan nantinya bisa ikut dalam mengatasi pandemi COVID-19. Beliau mengatakan juga bahwa Indonesia ini sebenarnya banyak sekali peneliti-peneliti yang handal, yang memiliki potensi, tapi kurang diberdayakan. Nah, Pak Luhut mengakui itu ya ternyata. Nah, ya mudah-mudahan segera bisa kita dapatkan kabar terbaik untuk vaksin merah putih ini dan segera diakui untuk Indonesia, juga untuk dunia, menjadi kebanggaan negara kita. Demikian teman-teman semuanya informasi yang bisa kita sharingkan. Terima kasih dukungannya, terima kasih kebersamaannya. Saya undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.